Hai boloku, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Arti. Terlahir dari keluarga Sikhs yang pekerja keras, gadis bernama lengkap Harmohinder Kaur Mindi Sanghera adalah anak yang membanggakan bagi orang tuanya. Anak bungsu dari ayah yang bernama Paul, yang merupakan seorang tukang pos, dan ibu Suki yang bekerja di sebuah perusahaan toko online Marks and Spencer setempat. Mereka sekeluarga tinggal di kota Solihull di West Midlands County, Inggris. Digambarkan sebagai wanita muda yang cerdas dan mandiri, Mindy yang kerap mendapatkan nilai A dalam akademiknya dan sedang berada di tahun ketiga kuliahnya di kedokteran gigi Universitas Birmingham. Diceritakan, Mindy yang berparas cantik dan cerdas ini mulai bertemu dan berkenalan dengan seorang pria tampan bernama Sair Ali di sebuah klub malam pada tahun 2005. Sair Ali merupakan seorang pengusaha muda yang sedang menjalankan bisnis ponsel. Setelah perkenalan itu, hubungan keduanya semakin dekat. Saling tertarik, benih cinta tumbuh subur di hati keduanya, hingga mereka memutuskan untuk berpacaran. Hubungan yang semakin romantis membuat mereka terlena. Bahkan, mulai ada pertemuan-pertemuan yang terjadi di kamar hotel setelahnya. Mindy yang kadung bucin pada Sair, bertekad untuk selalu bersama dan menikahi pria yang dicintainya itu kelak suatu hari nanti. Di satu sisi, sebenarnya Sair Ali jauh sebelum bertemu dan mengenal Mindy. Sesungguhnya, ia telah bertunangan dengan seorang sepupunya sejak Sair masih berusia 17 tahun dan si sepupu masih 9 tahun. Dengan kata lain, pernikahannya telah diatur oleh keluarga sejak ia masih kecil. Sair tidak pernah memberitahukan hal ini pada Mindy. Hubungan mereka terus berlanjut, sehingga Mindy semakin hari semakin mencintai dan terobsesi pada sang kekasih Sair Ali. Sementara hari pernikahan Sair dengan sepupunya yang bernama Sana Ali semakin dekat. Sair mulai mencoba membuat Mindy menjauh dengan membuat satu alasan. Sair memberitahu Mindy bahwa keluarganya tidak akan menyetujui hubungan dan tidak akan pernah menerima perbedaan agama di antara mereka. Tetapi Mindy menegaskan pada Sair, ia tak mau mengakhiri hubungan asmara mereka. Bahkan saking cintanya pada Sair, Mindy sempat berpikir untuk mulai belajar mendalami Islam agar nantinya bisa menikah dengan Sair Ali. Sayangnya, Sair Ali hingga di titik ini masih tidak berani berkata jujur pada Mindy bahwa ia akan segera menikahi wanita lain. Di lain sisi, hari pernikahan antara Sair Ali dengan Sana Ali semakin dekat. Menjelang hari pernikahan, Desember 2006, Sair Ali pergi ke Pakistan untuk melangsungkan pernikahannya dengan Sana Ali. Sepulangnya dari Pakistan, kepada Mindy, Sair beralasan ia baru saja pergi ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh. Hubungan antara Sair dengan Mindy pun terus berlanjut selama hampir 2 tahun hingga tiba pada Maret 2007, ketika Mindy mengetahui bahwa Sair sebenarnya telah membohonginya. Mindy tahu Sair kekasihnya telah menikah dengan wanita lain yang masih sepupu pertama Sair, yakni Sana Ali, pada Desember 2006. Ini berarti ia dan Sair menjalin hubungan di belakang istri Sair. Tentu saja Mindy marah dan cemburu, namun cintanya pada Sair Ali masih begitu besar. Intinya, Mindy tetap tak mau berpisah dengan Sair, bahkan rela jika harus menjadi istri keduanya. Dalam hal ini, akhirnya ada seseorang yang menyarankan pada Sair Ali, bagaimana jika menikahi Mindy secara mut'ah saja? Di mana pengertian dari nikah mut'ah atau kawin mut'ah adalah pernikahan sementara atau pernikahan terputus, di mana seorang laki-laki melakukan pernikahan dengan seorang perempuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sederhananya,
Nikah mut'ah dapat diartikan sebagai nikah atau kawin kontrak. Hal tersebut disetujui oleh Sair Ali sebagai upaya dukungan untuk Mindy yang ketika itu tak lama lagi akan menghadapi ujian akhir di kuliahnya. Namun, ketika Mindy mendengar bahwa Sana, istri sah Sair Ali, rupanya sedang mengandung, sepertinya itu sangat mengganggu perasaan Mindy. Setelah dipikir-pikir, Mindy lantas memutuskan untuk pergi menemui Sana Ali dengan tujuan menceritakan hubungannya dengan Sair Ali, suami Sana. Juga untuk memperingatkan Sana, pria seperti apa suaminya itu. Pada Kamis 10 Mei 2007, Mindy mengemudi seorang diri dari tempat tinggalnya di Solihull, West Midlands, menuju rumah kediaman Sair Ali dan Sana Ali di Bury, Greater Manchester. Keesokan harinya Jumat 11 Mei 2007, di saat Sair Ali sedang ke masjid untuk sholat Jumat, Sana Ali, istri Sair Ali yang saat itu kandungannya berusia 11 minggu, ditemukan oleh kerabatnya dalam kondisi yang sudah tak bernafas lagi di kamar tidurnya, dengan 43 luka yang diyakini akibat sajam. Sana Ali yang ketika itu masih berusia 17 tahun, harus pergi selamanya. Sajam yang berukuran 17 cm ditemukan tergeletak di sampingnya. Petugas kepolisian yang dihubungi dan datang memeriksa, awalnya mengira itu adalah bundir. Tetapi dari penyelidikan yang lebih rinci dan melihat jenis luka menunjukkan bahwa itu kemungkinan adalah ulah dari seseorang. Awalnya, kecurigaan jatuh pada suaminya, yakni Sair Ali. Namun, karena Sair yang diketahui sedang pergi ke masjid untuk salat Jumat ketika peristiwa itu terjadi, serta banyak saksi yang membenarkan alibi Sair, akhirnya dia dikeluarkan dari daftar tersangka. Kecurigaan kemudian jatuh pada Mindy Sanghera. Setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan kamera pengawas di sekitar lokasi, juga karena diketahui ialah yang kemungkinan besar memiliki motif untuk melakukan itu pada Sana Ali, istri sah dari Sair Ali. Semua orang tahu hubungan antara Mindy dan Sair Ali sebelum si pengusaha ponsel itu menikahi Sana Ali. Diyakini kemungkinan Mindy merasa tak terima dan cemburu. Mindy yang ketika peristiwa itu terjadi pada 11 Mei 2007, sesungguhnya batas waktu kawin kontraknya dengan Sair Ali akan segera berakhir pada 16 Mei, atau tepatnya 5 hari kemudian setelah peristiwa yang menyedihkan menimpa Sana Ali. Sana Ali, istri Sair yang cantik dan masih sangat muda, yang sedang mengandung buah cintanya serta tak bersalah apapun dalam kemulut cinta segitiga di antara mereka. Pihak berwenang sesungguhnya tidak menemukan bukti forensik yang menyatakan keterlibatan Mindy dengan peristiwa itu di TKP. Tak ada sidik jari. Selain itu, juga tidak ditemukan jejak apapun di ponsel, mobil, atau pakaian yang dikenakan Mindy pada saat mendatangi rumah Sana pada hari itu. Secara logika, jika benar Mindy pelakunya, bagaimana bisa pakaiannya begitu bersih tak bernoda? Sedangkan, jika melihat kondisi Sana Ali ketika ditemukan, rasanya mustahil jika tidak meninggalkan jejak atau noda di pakaian Mindy. Jika benar, dia pelakunya. Namun dinyatakan di persidangan Mindy, bahwa selain dia mengakui bahwa hari itu memang benar menemui Sana, juga ditemukan jejak kakinya naik turun di meja dekat jendela di dapur yang membuatnya tersudut bahwa benar ia ada di TKP kala itu. Mindy Sanghera ditangkap atas tuduhan pembunuhan Sana Ali. Sementara Mindy tetap mempertahankan keterangannya, mengklaim bahwa dia pada hari itu hanya datang menemui Sana, ingin menceritakan semua dan mengakhiri perselingkuhannya dengan Sair Ali, suami Sana. Dia hanya ingin memperingatkan Sana, pria seperti apa suaminya itu. Mindy bersumpah telah meninggalkan rumah itu setelah berterus terang kepada Sana.
Ia juga memastikan saat ia pergi, Sana dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bahkan menurut Mindy, Sana sendirilah yang membukakan pintu untuk Mindy saat hendak keluar meninggalkan rumah itu. Tetapi, dalam persidangan, hakim menegaskan bahwa kemungkinan besar Mindy telah merencanakan semuanya dengan sangat rapi. Ia menunggu sampai benar-benar yakin tidak ada orang di rumah itu. Karena mungkin Mindy telah memastikan Sair Ali telah berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Hakim dan para penuntut juga meyakini Mindy telah menyamarkan dan mengatur seolah itu adalah bundir. Tapi itu dianggap tidak berhasil oleh Dewan Hakim. Karena dari penyelidikan petugas diketahui sepertinya Sana Ali sempat berjuang untuk menyelamatkan hidupnya. Hal itu diketahui dari beberapa panggilan dari ponselnya yang sempat dilakukan ke beberapa keluarganya sesaat setelah peristiwa yang menimpanya. Sementara itu, tim pembela Mindy tak mau kalah. Mereka menuturkan bahwa sangat tidak mungkin jika Mindy yang melakukannya. Karena ketika Sana ditemukan, diketahui bahwa pintu rumah terkunci dari dalam. Juga adanya bukti rekaman CCTV di sebuah pom bensin yang menunjukkan dengan jelas beberapa menit setelah Sana ditemukan, sosok Mindy yang tampak sama sekali tidak terdapat jejak atau bekas noda di baju yang dipakainya yang menunjukkan dia baru saja melakukan hal mengerikan pada seseorang. Pengacaranya juga menuturkan bahwa Sana sendiri yang membuka pintu untuk Mindy saat pergi dari rumah itu. Kemungkinan besar setelah pintu terkunci dari dalam, ada orang lain yang melakukannya pada Sana. Hal itu dibantah oleh jaksa penuntut yang menyatakan Mindy pergi dari rumah tersebut dengan menaiki jendela kecil di bagian dapur. Karena di sanalah jejak kaki yang cocok dengan milik Mindy ditemukan. Pengadilan Manchester mengganjar Mindy Sanghera yang saat itu berusia 23 tahun atas pembunuhan tingkat pertama pada putusan hakim November 2007 dengan kurungan seumur hidup tanpa ada kesempatan pembebasan bersyarat sampai dia menjalani 14 tahun hukumannya. Dalam kata lain, setidaknya Mindy harus menjalani setidaknya kurungan selama 14 tahun lamanya, baru bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Mindy Sanghera yang berada dalam tahanan pada tahun 2014 sempat menimbulkan kontroversi ketika foto-foto dirinya yang berdandan modis dan berpose di beberapa area penjara tersebar. Bahkan tersebar berita bahwa kamar lapasnya juga dikabarkan dilengkapi dengan fasilitas mewah seperti radio, televisi, mesin cuci, bahkan ada pemanas air. Hal itu dinilai publik tidak adil karena masih banyak orang di luar sana yang lebih membutuhkan fasilitas tersebut dibandingkan seorang pelaku kejahatan. Masih di tahun yang sama 2014 juga, tim pengacaranya menyatakan naik banding dengan menyodorkan bukti baru. Mereka meyakini bahwa seseorang yang menggunakan ponsel milik Sana setelah peristiwa yang dialaminya adalah pelaku yang sebenarnya. Sidang banding tersebut telah sempat dilaksanakan, namun hingga kini di tahun 2023 ini diketahui Mindy Sanghera yang kini telah berusia 39 tahun masih berada di tahanan Fasten Hall di Derbyshire, Inggris. Nah, menurut kalian siapa yang salah dalam kasus kali ini, boloku? Sair Ali yang sejak awal tidak mau berterus terang tentang statusnya pada Mindy, atau Mindy Sanghera yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa pria yang dicintainya telah beristri? Lalu, menurut kalian, siapa pelaku pada peristiwa yang menimpa Sana Ali? Istri yang malang yang harus pergi selamanya bersama buah hati yang belum sempat terlahir ke dunia. Apakah menurut kalian Mindy adalah pelakunya?
Terima kasih yang sudah nyimak. Jaga diri kalian. See you. Wassalamualaikum.